Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tata Ilma Unah dan saya Nabila Tusobihah. Di sini kami akan mengupas tuntas tentang sebuah bab yang ada pada buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang dicetak oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Di sini kami akan mengeksplor sebuah bab yang berjudul tentang urgensi bermadzhab. Nah, video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester kami dari semester 2 yang diampu oleh mata kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak Dr. Suudin Aziz, yang mana beliau yang menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam di Unugiri. Nah, langsung saja kita masuk pada bab yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang urgensi bermadzhab. Nah, mungkin dari kalangan kita semua itu bertanya-tanya, mengapa kita harus bermadzhab? Apa sih pentingnya bermadzhab itu? Mengapa alasannya bermadzhab? Nah, di sini untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Tata. Silahkan Kak Tata. Nah, menurut beberapa ahli yang mana sudah terangkum atau tercantumkan dalam buku yang sudah dicetak oleh Unugiri ini, di mana di situ membahas apa sih pentingnya bermadzhab. Nah, jawabannya karena dengan bermadzhablah kita akan mengetahui apa sih? Mengetahui yang pertama masalah apa? Masalah yang sering kita hadapi di dunia ini, atau bahkan masalah-masalah yang tidak masuk akal, tidak logis, ataupun aturan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dengan bermadzhab nanti kita akan mengetahui bagaimana sih dalil-dalilnya yang ada di hadis, yang ada di Al-Quran, mana sih jalan yang benar menurut para ulama atau menurut para nabi-nabi terdahulu. Karena apa? Karena tidak mungkin ya kita pada yang hidup di zaman sekarang tidak mungkin bisa tanya langsung kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, makanya kita harus mempunyai acuan. Nah, salah-salahnya apa? Dengan cara bermadzhab itu, yang mana nantinya bermadzhab itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya ibadah kita, bagaimana kita caranya beribadah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, otomatis akan beracu pada bermadzhab tersebut. Oh, begitu ya Kak Tata ya? Yes. Nah, teman-teman, mengenai urgensi bermadzhab tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Tata, ada 3 tingkatan, yang mana 3 tingkatan ini telah dijelaskan oleh Al-Zarkashi pada bukunya, yaitu Al-Bahr Al-Muhit. Nah, 3 tingkatan itu apa saja sih Kak? Nah, yang pertama adalah tingkatan orang awam, dan yang kedua adalah orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, jadi masih di tengah-tengah. Kemudian yang tingkatan ketiga yang paling tinggi itu adalah tingkatan mujtahid. Nah, yang mana nanti ketiga itu akan kita bahas pada video kali ini. Nah, mengenai 3 tingkatan yang sudah disebutkan tadi, yang pertama adalah orang awam. Orang awam itu seperti apa sih? Kita kan belum tahu ya. Orang awam itu termasuk yang bagaimana? Apakah kita juga termasuk orang awam tersebut? Nah, orang awam itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan oleh Kak Nabila? Oke, siap. Nah, di sini dalam buku yang dicetak oleh Unugiri itu disebutkan orang awam itu bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi dia mengetahui hukum Allah, tetapi dia tidak tahu dalil apa yang ada pada hukum Allah tersebut. Atau bisa disebutkan bahwa orang awam itu tidak mengetahui dalilnya itu apa, bersandarnya itu kemana, dia tidak mengetahui. Iya, yang menjadi dasar. Nah, itu orang awam pengertiannya seperti itu, yang mana pasti sering kita jumpai di lingkungan kita, bahkan mungkin kita sendiri juga menjadi orang awam tersebut. Karena apa? Kita mengetahui bagaimana ibadah-ibadah itu dilaksanakan, bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya kita makan, kita minum, kita beribadah kepada Allah. Akan tetapi apa? Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana dalilnya. Apa sih dalilnya itu, yang sebelah mana, yang bagian mana? Dalam Al-Quran itu surat apa, ayat berapa, atau bahkan hadisnya itu seperti apa? Kita tidak mengetahui, akan tetapi kita mengikuti ajaran dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita bahkan. Dan ini yang menjadi PR besar bagi seluruh dalam dunia pendidikan lah, yang berkontribusi dalam dunia pendidikan, yang mana
mereka harus mampu seperti para guru memberikan pengetahuan dalilnya itu seperti apa, supaya kita melakukan sesuatu hal itu tidak hanya omong kosong saja, tapi tidak mempunyai dasar. Nah, lalu mengenai bermadzhab, orang awam itu bagaimana hubungannya ketika bermadzhab? Apakah harus bermadzhab atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya, bisa. Nah, orang awam itu wajib bertaklid kepada madhab tersebut. Kenapa demikian? Karena orang awam itu kan tidak mengetahui dalilnya ya. Jadi dia itu asal kayak, oh sholat itu wajib, berarti dia harus melaksanakan sholat, tetapi dia tidak mengetahui dalilnya. Maka dari itu dia diharuskan untuk bermadzhab agar dia memiliki sandaran kepada siapa dia itu melakukan ibadah, kepada siapa dia bersembah, yaitu kepada Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan kita semua. Maka dari itu orang awam harus bermadzhab kepada orang yang dia percayai. Misalnya orang pada keyakinan fikih, kita menganut madhab Imam Syafi'i. Nah, pada dasarnya Imam Syafi'i itu adalah imam yang paling berhati-hati kan. Maka dari itu kita percaya kepada Imam Syafi'i, kita harus bermadhab kepada Imam Syafi'i pula. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh gonta-ganti ya? Ya, tidak boleh gonta-ganti. Harus satu kepada Imam Syafi'i, dan dia sudah berniat bahwa saya akan mengikuti madhab Syafi'i ini dan mempelajarinya semuanya, tidak hanya diambil enak-enaknya saja gitu. Ya, betul. Ya, itu tentang orang awam pada kategori yang pertama, tingkatan pertama. Kemudian kita masuk tingkatan yang kedua, yaitu orang yang pandai beragama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Ini nanti akan ada tingkatan yang berada di tengah-tengah, yaitu tingkatan ini. Lalu bagaimana sih? Apa sih pengertiannya orang yang seperti ini? Itu contohnya seperti apa? Akan kita bahas juga pada video kali ini. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui